Oke, halo, selamat malam, Mas Mbak. Kita hari ini mau membahas mengenai sex education, sesuatu hal yang menarik ya. Karena hal yang cukup tabu mungkin ya, gitu. Mungkin kita juga bingung sebagai orang tua, gitu ya. Kita harus melakukan apa gitu untuk anak-anak. Oke, kita tunggu narasumbernya sebentar. Oke, sebentar narasumbernya. Narasumbernya hari ini adalah seorang psikolog anak. Jadi akan banyak nih informasi yang kita dapatkan, Mas dan Mbak. Oke. Hai, Hai Mbak Dian. Suara aku terdengar jelas, Mbak? jelas. Suaraku gimana? Jelas, jelas. Dian lagi di rumah kah? Enggak dong, di kantor. Wow, keren. Ini jam berapa? Kok masih di kantor? Ya, begitulah. Oke, kabar baik Mbak Dian. Puji Tuhan, syukur baik ya. Nanda gimana? Sehat? Puji Tuhan, sehat. Oke, nah teman-teman Hipa Valley, Mbak Dian ini angkatan 13 nih, teman-teman. Betul ya Mbak ya, angkatan 13 ya. Betul. Saat ini Mbak Dian bekerja di Biro Psikologi, karena Mbak Dian psikolog klinis anak ya Mbak ya. No, aku pendidikan. Oh, oke baik. Jadi aku tadi salah menyebutkan teman-teman. Ternyata Mbak Dian psikolog pendidikan bukan psikolog klinis anak ya. Iya, Mungkin bukan. nanti bukan ya. Mungkin Mbak Dian nanti bisa jelaskan perbedaannya apa sih sebenarnya gitu ya. Apa sih yang Mm-mm. dipelajari oleh seorang psikolog anak sama psikolog pendidikan itu apa bedanya gitu ya. Boleh, boleh. Oke, nah teman-teman jangan bosan selama 1 jam ke depan ya, kurang lebih kita akan bincang-bincang nih mengenai sex education. Suatu hal yang cukup menarik gitu ya teman-teman karena banyak sekali orang tua mungkin ya yang merasa tabu untuk membahas ini kepada anaknya. Padahal sebenarnya anak-anak juga membutuhkan gitu ya, membutuhkan teori atau pengetahuan mengenai sex education itu sendiri. Gitu. Nah, Hmm. kemudian short story gitu, Mbak. Sebenarnya sex education itu apa sih, Mbak? Oke, kalau ngomongin tentang sex education ya, berarti kita sebagai apa ya nanti edukator ya, karena kan kita ngomonginnya sex education gitu ya untuk parents semua. Oh ya, sebelumnya saya boleh perkenalan dulu. Saya Dian, saya dari Detection Yogyakarta, kebetulan bergabung dengan Hipa Valley sebagai profesi psikolog ya. Saya dari Vanlit 13. Kalau tadi Mbak Nanda menyampaikan saya psikolog pendidikan, apa sih bedanya dengan psikolog klinis gitu, supaya juga bisa mengedukasi parents di rumah mungkin atau sahabat di Fafali di rumah ya. Jadi perbedaannya adalah ketika kami sebagai psikolog pendidikan maupun sebagai psikolog klinis yang akan mana yang boleh kita kita layani dan mana yang enggak gitu, sebenarnya semua boleh dilayani. Tetapi psikolog pendidikan ini tidak berhak untuk menegakkan diagnosa karena penegakan diagnosa itu menjadi ranah dari psikolog klinis. Jadi misalkan saya Hmm. menerima
klien klinis boleh gitu ya, dalam indikasi klinis boleh, tetapi dalam penegakan diagnosa saya harus bekerja sama dengan psikolog klinis untuk bisa dibantu menegakkan diagnosa gitu. Jadi koridornya berbeda ya, siapa sih yang ditangani gitu berbeda. Itu sih, dan kalau psikolog pendidikan ya jelas tentu lebih banyak berkecimpung di dunia pendidikan, lebih banyak berkecimpung di dunia belajar mengajar, proses belajar, sekolah, manajemen belajar dan lain sebagainya. Lebih ke sana sih. Jadi kalau saat ini ditanya, emang psikolog pendidikan punya kerjaan dalam masa pandemi? Psikolog pendidikan berperan besar ya, terutama dalam membantu parent semua untuk bisa mengelola aktivitas belajar anak-anak yang dipindahkan dari sekolah menuju ke rumah gitu, sehingga harapannya akan lebih bisa membantu orang tua mendampingi anak-anak belajar di rumah. Sekilas seperti itu tentang psikolog pendidikan dan psikolog klinis gitu. Kembali lagi ke sex education ya, Iya, Nanda. iya. Kalau ngomongin tentang sex education berarti kita juga harus paham terkait dengan apa sih yang mau kita tuju dengan edukasi seksualitas ini. Nah, first yang harus kita pahamkan adalah apa bedanya seks dengan seksualitas. Gitu. Jadi Oh, itu hal kalau yang berbeda ya, Mbak? ya jelas tentu itu berbeda gitu. Jadi Oh, kalau oke. seks itu kan kita bicara tentang gender ya, antara laki-laki dengan perempuan gitu ya. Tetapi ketika kita bicara tentang seksualitas dari dimensi biologi itu bicara tentang alat reproduksi atau alat kelamin ya, atau fungsi reproduksi dan lain sebagainya. Seperti itu, bagaimana cara menjaganya, bagaimana kita bisa paham terkait dengan fungsinya, itu dari dimensi psikologi, dari dimensi biologi. Kalau dari dimensi psikologi pada dasarnya kita mengaplikasikan dari apa yang kita pahami secara biologis itu supaya fungsi dari organ reproduksi kita ini tidak mengganggu kita secara kognitif, emosi, seperti itu. Jadi ada keterkaitan antara pemahaman dari dimensi biologi dengan dimensi psikologi, seperti itu. Nah, Oh, kalau oke. kita bicara tentang sex education, berarti kan ini edukasi terkait dengan seksualitas, gitu Iya. ya. Artinya pendidikan seksualitas, kan bahasa kerennya sex education ya, tapi di dalam bahasa Indonesia kan pendidikan seksualitas gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya pendidikan seksualitas itu? Pendidikan seksualitas itu adalah aktivitas kita, edukasi atau edukator ya, untuk mengajarkan atau melatih anak-anak atau siapapun yang menjadi apa namanya partner kita atau yang akan kita ajarkan itu untuk lebih peka dan bisa menunjukkan perilaku yang sehat terkait dengan kesehatan reproduksi sendiri. Jadi itu adalah sex Oke. education itu. Nah, sex education ini adalah bagian dari kesehatan mental. Jadi Oh, kesehatan mental itu ada banyak banget. Salah satunya adalah eh, reproduksi yang kita edukasikan lewat sex education. Jadi gampangnya ini adalah aktivitas untuk melatih kepekaan, ngajarin orang atau anak untuk melatih kepekaan mereka dan perilaku mereka terkait dengan kesehatan reproduksi itu sih. oh, oke, Mbak. Justru justru disitulah peran si psikolog pendidikan ini, gimana caranya mengajarkan anak-anak tersebut dengan cara yang proper gitu ya, Mbak ya? Ya, ya betul. Sebenarnya kita nggak ngajarin anak juga sih, karena di tempat kami, di biro tempat saya bekerja, di detection, banyak juga kok yang menjadi klien untuk sex education ini adalah parents. Gitu. Jadi orang tua datang untuk berlatih dengan psikolog gimana sih caranya untuk bisa mengedukasi anak-anak. Kenapa mereka datang? Ya karena tadi yang disebutkan Nanda, banyak orang menganggap bahwa hal-hal yang kita bicarakan kalau itu sudah kaitannya dengan seks Iya, itu pasti tabu ya, tabu. pasti tabu untuk dibicarakan. Kemudian seakan-akan ada paradigma seperti ini juga. Kalau kita ngomongin tentang sex education atau ngomongin tentang seksualitas dengan anak-anak, berarti secara nggak langsung tuh sebenarnya kita ngajarin mereka gitu untuk melakukan itu.
Gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diluruskan ketika kita bertemu dengan parents di dalam sesi konseling ataupun coachingnya. Seperti itu. Oh, oke. Jadi juga ternyata banyak anggapan dari orang tua yang berpikir bahwa ketika kita ngajarin itu justru kita secara tanda kutip ya, jadi Ngelatih gitu. mereka Iya, ini. benar. Iya. Oh, oke, oke. Oke, nah itu sebenarnya Mbak, tapi ini ya kalau kita bicara dengan psikologi gitu ya Mbak, sebenarnya kalau kita mengajari hal seperti itu gitu ya Mbak, ini mungkin aku agak jam ya, agak lompat. Sebenarnya gimana Mm-mm. sih cara supaya kayak itu tuh bukan ngajarin gitu, itu tuh kita tuh memberi pendidikan, memberi sosialisasi bahwa Mm-mm. itu adalah hal yang tidak tabu sebenarnya yang memang harus kita jaga gitu Mbak. Mm-mm. Mm-mm. Suaraku Oke. agak Nah, putus ya Mbak. eh putus, agak putus-putus ya. Oh, oke oke. Sebentar. Kalau sekarang masih Mbak. Oke. Enggak sih, semoga nanti juga enggak gitu ya. Oke, 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 oke. bisa, bisa, bisa aku jawab sekarang. Oke, kalau tadi Nada menanyakan terus gimana gitu supaya mereka beranggapan bahwa ini tuh nggak ngajarin gitu ya. Sebenarnya lebih kepada bagaimana pola kita, pola interaksi kita dengan anak-anak sendiri. Bagaimana kita memberikan apa ya namanya pengalaman pertama kepada anak-anak, terutama dalam hal komunikasi ini perlu diperhatikan ya, Nanda ya. Artinya begini, ada orang tua yang sejak dini mengajarkan sesuatu hal yang salah pada anak mereka. Contoh ya, ini contoh aja. Di lingkungan saya sendiri gitu kan, ada orang tua yang mengajarkan bahwa menyebutkan organ atau apa namanya organ kelamin manusia itu dengan kata yang tidak tepat gitu. Misalnya kalau laki-laki berarti dia penis, kalau perempuan berarti dia vagina, kan begitu. Sorry ya, Ya. iya, karena kan kita lagi ngomongin sex education ya. Jadi uh, ada orang tua yang kemudian menyebut itu dengan nama yang lain gitu kan. Ya entah itu, karena macam-macam sekali ya. Orang tua datang ke tempat kami pun juga menyebut penis itu dengan berbagai macam istilah gitu. Menyebut vagina juga dengan berbagai macam istilah gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus diluruskan terlebih dahulu gitu. Kenapa menjadi salah namanya gitu kan? Padahal sebenarnya kalau kita berkomunikasi dengan bahasa yang tepat, ini tidak akan menjadi salah seperti itu. Misalnya, ini pengalaman aja sih. Jadi kebetulan kan anak saya laki-laki ya. Kebetulan anak saya laki-laki. Jadi ketika dia apa namanya sudah bisa mengidentifikasi bagian tubuhnya pada waktu itu, ya kita lalu memperkenalkan itu sesuai dengan namanya dan sesuai dengan fungsinya. Misalkan ini adalah mata, mata fungsinya untuk melihat, kamu bisa melihat apapun yang ada di sekitar kamu. Sampai pada akhirnya kita turun ya, akan turun gitu. Oh ini payudara, payudara ini nanti akan berfungsi apa? Kemudian oh ini penis, penis ini nanti akan berfungsi apa gitu. Nah, ketika kita sudah sampai pada penis, kadang orang tua itu lalu menjadi kok nggak enak ya rasanya ya mau ngajarin gitu kan. Nah, ini justru yang membuat anak-anak juga ada apa sih sebenarnya gitu. Karena orang tua jadi canggung gitu. Oh, Nah, oke. ketika anak-anak sudah bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah penis, berikan pemahaman kepada mereka terkait dengan fungsinya aja dulu. Gitu. Oh, ini untuk pipis. Jadi kamu kalau kebelet pipis ya, misalkan kalau cowok saya ngajarin anak saya kan celananya dibuka, kemudian penisnya dikeluarkan, kemudian kamu arahkan ke lubang toilet. Nah, lalu kamu silahkan pipis di situ. Setelah itu kamu cebok, bagaimana ceboknya juga kita ajarin kan, seperti itu. Kemudian dilap dengan bersih, lalu pakai celana lagi. Nah, ini sebenarnya ini kita sudah mengajarkan sex education pada anak-anak gitu. Jadi apa ya?
kalau kita sebut sebagai bahasa komunikasi juga, ya karena bahasa komunikasi dalam pola asuh itu kan sangat berpengaruh ya. Ketika Mm-mm. bahasa komunikasinya tidak tepat, ya maka hal yang sebenarnya poin mau kita sampaikan juga nggak akan tepat. Mm-mm. Selain itu kita juga perlu memperhatikan bagaimana sih anak-anak kita ini karakternya seperti apa. Dia sampai pada tahapan perkembangan yang mana, seperti itu. Kayak misalkan sex education itu harus dimulai dari kapan? Ya kalau kami dari praktisi psikologi selalu menyampaikan sex education harus dilatihkan sejak Segini. dini. Nah, sejak dini itu usia berapa gitu? Mungkin ini saya jadi flashback ke beberapa tahun silam ya, ketika Mm-mm. saya masih masih mengajar di apa namanya pendidikan anak usia dini gitu. Jadi ada lagu kan yang diciptakan untuk anak-anak di PAUD itu sentuhan, sentuhan boleh. Tahu nggak Dini? Tahu nggak Nanda? Sorry, Aku nggak tahu Mbak, itu lagunya kayak gimana Mbak? nggak tahu ya. Enggak. Jadi ada lagu yang begini. Sebentar aku lupa. Sentuh, sentuhan boleh gitu. Kepala apa sih tangan kaki intinya gitu. Tapi yang tidak boleh disentuh itu yang mana? Nah itu tuh di dalam lagu itu sudah di apa namanya dituliskan atau dinyanyikan bahwa yang tidak boleh disentuh itu area dada gitu kan, kemudian area kelamin, pantat itu tidak boleh disentuh oleh orang lain. Yang boleh menyentuh siapa? Yang boleh menyentuh adalah mama boleh, papa boleh gitu kan. Kemudian dokter misalkan ketika kita sakit, dokter boleh sentuh gitu. Selain itu tidak boleh menyentuh gitu. Tidak boleh itu disentuh oleh orang lain itu. Nah, ketika itu Oh, disentuh sama orang lain, kalau itu teman kamu, itu ayo segera lapor sama guru, sama apa namanya? Mungkin pengasuh atau orang tua gitu supaya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu orang sekitar kamu tahu gitu kejadiannya seperti. Nah, ini sudah termasuk dalam sex education untuk oh, anak-anak di usia dini ya, anak usia oh. dini gitu, di PAUD seperti itu. Nah, selain itu kita juga bisa masuk ke ranah atau ke tahapan perkembangan anak-anak. Nah, kalau di anak-anak, misalkan anak SD, ya udah mereka sedikit sudah paham ya mana yang boleh disentuh dan mana enggak. Tetapi ketika kita melihat anak-anak SD itu kadang suka jahil, gitu kan? Nah, Mereka ini suka banget. melakukan hal-hal yang mungkin menurut mereka ini asik lucu gangguin temannya, apalagi kalau temennya sampai teriak-teriak gitu ya. Temennya sampai apa ya merasa risih seperti itu tuh justru mereka makin senang dikejar terus gitu kan. Nah, di sini guru dan orang tua mungkin yang punya anak-anak sudah SD ini sudah beda lagi, sudah bukan yang tadi apa tentang istilah, kemudian tentang bagaimana kita menjaga ketika kita habis pipis ceboknya bagaimana. Anak SD seharusnya sudah sedikit tahu tentang itu gitu ya. Kemudian terus mengeksplor tentang itu dibantu oleh orang tua yang ada di sekitarnya. Nah, mungkin di anak-anak ini orang tua bisa pahamkan lagi tentang batasan-batasan yang berkaitan dengan norma-norma sosial dan etika. Mereka kan Oh, sudah paham gitu ya, oke. bahwa Ya. ketika kamu misalkan tiba-tiba memegang penis teman kamu atau vagina teman kamu, bisa jadi sentuhan kamu itu terlalu keras sehingga melukai. Nah, akibatnya apa? Nah, ini kita sudah bisa edukasikan ke mereka. Jadi, pahamkan juga tentang konsekuensi ketika hal-hal tersebut kita lakukan untuk konteks bercandaan itu nanti konsekuensinya akan seperti apa. Seperti itu. Kemudian, kan kalau zaman dulu sekali ya, waktu saya SD itu, ada anak laki-laki yang senang banget bukain rok Nah, teman-temannya. itu Gitu kan? zaman deku juga Mbak. Oke, ternyata zaman SD-nya Nanda juga iya. Pada SD kita beda ya Nanda ya.
Iya, Nggak kayaknya sama kan SD kita. darah daging turun temurun, Mbak. Turun temurun ya. Padahal SD saya di desa banget gitu, di desa gitu. Mungkin Anda di kota gitu, ternyata budaya anak SD sama gitu kan. Nah, di, untuk anak-anak perempuan nih khususnya gitu kan, diedukasi untuk menjaga misalkan menggunakan short kayak gitu. Mm-mm. Kemudian bagaimana ketika ketika anak-anak yang sudah beranjak remaja. Nah, ini kan sudah mulai kita bicara tentang pubertas, kita sudah bicara tentang pornografi, kita Mm-mm. sudah harus bicara tentang pergaulan sehat ya. Jadi sudah berbeda tingkatannya. Nah, ini adalah sex education menurut tahapan usia gitu. Jadi kalau Oh, tadi Nanda menanyakan, terus gimana apa namanya kita menyampaikan kepada anak-anak, ya lihat iya. dia ada di usia berapa gitu. Kalau dia ada di usia anak-anak SD misalkan kayak gitu, terus tapi kemarin itu belum diedukasi ketika di PAUD mana aja yang boleh disentuh, kemudian mana aja yang harus dijaga atau istilah apa yang harus dipakai, ya kita ulangi dulu dari tahap yang paling dasar ini Oh, gitu, oke. sehingga nggak ada miss, karena kan edukasi itu harus utuh ya, jadi Mm-mm. nggak boleh ada miss gitu. Kalau misalkan apa, saya itu paling geli sebenarnya kalau ada orang tua yang lihat anaknya garuk-garuk penis gitu, terus ngapain kamu burungmu kok mau garuk-garuk, hah burung burung ya, ya gitu. Karena saya sendiri di rumah nggak ini ya, tidak mengajarkan itu ke anak saya gitu. Kalau memang dia dia mau menyampaikan terkait dengan alat kelaminnya dia, ya dia pasti akan sampaikan, mah kok penisku sakit ya gitu, kenapa ya ini ya kok apa penisku gatel ya kayak gitu. Jadi itu justru akan menjadi sangat sangat baik karena kita tidak merasa menyembunyikan sesuatu gitu. Kok Oh, kok ini namanya burung, sedangkan yang dipelihara papaku juga namanya burung. oke. Bagaimana kita mau menjelaskan itu gitu? Itu lebih Iya. sulit loh Nanda daripada kita jujur dari awal, Karena anak gitu kecil kan? tuh nggak bisa berpikir logical thinking ya, Mbak. Maksudnya logical thinking di tahapan mereka juga masih sederhana banget gitu ya, Mbak. Iya, heeh. Kan mereka akan, loh kan burung, burung kan begitu, kok burungku kayak begini, nah lucu lagi gitu. Jadi eh, apa namanya, dulu saya juga pernah gitu ke sekolahnya anak saya, kemudian gurunya menyampaikan begini, ayo celananya dipakai yang benar nanti burungnya terbang. Itu saya langsung sontak, Bu, jangan pakai burung, itu nggak bisa terbang loh penisnya anak-anak itu, kan kita membodohi mereka ya. Jadi Ah, kayak terkesan mereka berimajinasi bahwa penisnya mereka bisa terbang gitu loh. Jadi ah. kan apa namanya, ayo kita mulai menggunakan istilah-istilah yang tepat seperti itu. Itu Jadi, sih, jadi, jadi ya, sorry Mbak. Jadi nggak sesederhana apa-apa. bahwa kita tuh menormalkan mereka untuk bilang penis, Mm-mm, payudara mm-mm, gitu, bukan dengan istilah-istilah yang justru itu bermakna ganda gitu ya, Mbak. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi kayak ya udah itu memang namanya itu gitu. Kayak misalkan Nanda, Nanda mau nggak dipanggil Dian? Nggak mau juga gitu kan? Nanda bukan bukan Dian gitu kan? Nah, sama halnya, jangan dibahasakan yang lain gitu, karena itu bukan nama. Jadi apa namanya? Mulai dari hal-hal yang paling sederhana, dasar, bagaimana kita mengkomunikasikan, membahasakan hal-hal yang terkait dengan kesehatan reproduksi ini kepada anak-anak. Jadi kalau ngomong Allah masih kecil anaknya nggak usah diajarin. Oh enggak, justru ketika mereka sudah bisa berbahasa, ketika mereka sudah bisa mengidentifikasi fungsi dari tubuhnya mereka, kita sudah harus memberikan edukasi yang jujur kepada anak-anak bahwa ini untuk apa, ini gunanya apa, namanya apa gitu. Jadi kalau mereka mendengar dari orang lain itu mereka udah nggak yang apa sih, apa sih, apa sih gitu. Seperti Oh, itu oke. sih. Oke, oke. Justru justru ketika kita menganggap itu hal yang tabu gitu ya, anak-anak tuh justru semakin banyak Hmm. bertanya nggak sih, Mbak? Mempertanyakan, Oh ya, apa sih? Kenapa? kepo. Gitu. Mm-mm. Kepo banget jadinya. Kok mah ketika aku ngomong kayak gini kok teman-temanku pada ketawa ya, kenapa gitu. Nah ini
kita perlu mengedukasi lingkungannya dari anak-anak ini gitu. Ya, kalau memang orang tua tidak mampu kan orang tua boleh meminta pertolongan kepada guru gitu. Bahwa kayaknya anak saya sudah perlu deh untuk diberikan sex education karena ada mungkin perilaku-perilaku yang enggak oke gitu. Karena seksualitas itu kan juga salah satu pemicu gangguan kesehatan mental ya. Jadi ketika seksualitas ini tidak diberikan dengan tepat, ya akan semakin banyak lagi orang-orang yang mengalami gangguan dalam kesehatan mental mereka gitu. Makanya kan ada beberapa kasus tentang kekerasan seksual, kemudian ada kasus pelecehan seksual dan lain sebagainya. Oh, justru sebenarnya Mbak, kan kadang pelecehan seksual gitu, itu kan terjadi kadang banyak yang berhubungan dengan orang dewasa gitu ya Mbak ya. Apa mungkin misalnya orang yang melakukan itu justru mempunyai masa lalu yang di masa kecilnya gitu ya, mereka kurang diajarkan atau dianggap tabu gitu ya untuk membicarakan mengenai kualitas itu sendiri gitu Mbak. Iya, jadi apa namanya, kalau kita ngobrolin tentang seksualitas itu sebenarnya akan menjadi luas banget ya. Karena kita juga akan ngomong tentang bagaimana sih emosi, kognisi, dan juga keterampilan sosial kita bekerja secara apa ya, secara aktif dan tepat gitu ya dalam lingkungan sosial kita, gitu kan. Kalau tadi apa namanya, kita ngobrol tentang seksualitas ini juga akan ada dampak dalam kesehatan mental, terus di mana hubungannya gitu kan? Iya. Di mana hubungannya kesehatan mental ya kesehatan mental, seksualitas ya seksualitas. Di sini tadi ada pertanyaan tentang terus apa sih yang disebut dengan homo dan lain sebagainya itu tadi ada aku baca. Nah, beberapa hal yang berkaitan dengan seksualitas tentu ada juga kaitannya dengan apa namanya, orientasi seks gitu. Ketika sex education itu tidak diberikan dengan tepat, gitu kan? Tidak diberikan dengan tepat sejak dini, tidak kuat gitu, maka akan ada potensi penyimpangan, tetapi bukan satu-satunya pemicu ya, tetapi akan ada potensi untuk itu. Itu jadi ini yang kemudian perlu diperhatikan, bahwa sesuatu hal yang berkaitan dengan fungsi reproduksi, berkaitan dengan seksualitas, itu sebenarnya enggak sesulit yang kita pikirkan dan enggak semenakutkan yang kita pikirkan. Orang kalau ngomongin seksualitas itu kan ada yang menarik diri, ada yang coba untuk tutup telinga gitu, ada tutup mata juga. Ya nggak usah begitu gitu. Lingkungan sosial kita semuanya memiliki itu gitu. Bahkan semua manusia memiliki need yang sama dalam apa namanya, aspek seksualitas ya. Kayak gitu sih, Nanda. Dan kasus-kasus yang saya dapatkan ketika baru-baru ini ya, memang lebih banyak pada pornografi sih. Kalau remaja itu banyaknya pada pornografi gitu. Kalau anak-anak ya ada yang pelecehan seksual, kemudian sebenarnya ini bukan gangguan seksual, jadi orang tua tuh kayak mendiagnosa sendiri bahwa anaknya tuh gangguan seksual gitu. Kenapa Bu kok disampaikan kepada kami dia gangguan seksual? Sukanya tuh loh pegang-pegang alat kelaminnya sendiri gitu. Padahal yang namanya tahapan perkembangan kan ada ya Nandaya yang memang dia lagi senang banget dengan apa namanya, eksplorasi sensasi ketika pegang alat kelamin, kemudian bukan kemudian nanti dia pegang-pegang lalu akan masturbasi dan lain sebagainya. Oh belum Bu gitu kan. Jadi kita mesti mengedukasi orang tua juga. Nah yang terpenting adalah sebelum orang tua mengedukasi anak-anak, orang tua harus paham dulu apa yang akan diedukasikan ke anaknya. Jangan sampai dia nggak paham lalu menggunakan bahasa yang nggak tepat itu tadi. Itu akan justru membuat anak semakin bingung ya Mbak ya. Iya, pasti bingung banget anak-anak. Apalagi kalau yang diedukasikan di sekolah dengan di rumah beda. Beda. Nah, itu dia sih Mbak sebenarnya. Itu tadi aku agak
pengen bertanya juga. Biasanya kadang orang tua Heeh. sudah proper, tapi lingkungan sosial, baik sekolah maupun lingkungan sosial pertemanan yang lain tidak mendukung gitu. Apa sih yang Hmm, harus hmm, dilakukan oleh orang tua gitu, Mbak, untuk hmm, mengatasi hmm, hal hmm, hmm. tersebut? Oke, berdasarkan pengalamanku ya, Nanda ya, dengan klien maupun dengan keluargaku sendiri, anak-anak atau apa namanya, ponakan-ponakan mungkin seperti itu. Nah, ada kesepakatan di dalam internal keluarga ini. Kita akan menggunakan yang mana? Gitu. Jadi Oh, kita harus oke. bikin kesepakatan dulu. Misalkan nih ayah dengan ibu gitu ya. Mama dan papanya pokoknya sepakat bahwa sex education terkuat adalah di rumah. Maka harus ada juga pemberian gambaran kepada anak-anak, mungkin nanti di sekolah kamu akan diajarkan begini, 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 Mm-mm. begini, begini. Oke, nggak apa-apa, diterima, nanti kamu bawa, lalu kamu ceritakan ke mama. Kamu bawa pulang, kamu ceritakan ke mama, sehingga nanti mama bisa meluruskan gitu. Jadi kita nggak langsung, kamu jangan dengerin, kamu jangan begini, jangan begini, nggak bisa juga gitu. Jadi boleh nggak apa-apa diterima dulu, nanti ceritakan ke mama seperti apa. Nah nanti kita luruskan bareng-bareng mana yang kita mau ambil gitu. Kenapa saya tidak menyarankan sekolah menjadi utama gitu? Karena keluarga itu pasti punya value masing-masing gitu ya. Iya. Keluarga pasti punya batasan masing-masing. Keluarga juga pasti punya cara penguatan yang berbeda gitu. Jadi sekolah boleh memberikan gitu, tetapi kita juga berhak untuk meng-cross check bahwa sama nggak dengan yang kita ajarkan kepada anak-anak. Itu sih. Jadi lebih banyak bekerja sama dengan sekolah juga sangat baik sekali. Kalau misalkan ada tuh kan guru yang aktif dan ada guru yang mungkin masih masih kurang komunikasi gitu. Jadi kalau guru yang aktif kan, oh hari ini ada ini, ada ini, ada ini. Nah, kita kan boleh cross check di situ. Apa saja sih yang dilatihkan, apa saja sih yang diajarkan. Kalau ada yang belum diajarkan berarti kita bisa kuatkan dan ajarkan di rumah. Itu. Nah, kita bisa komunikasikan juga ke guru bahwa dia sudah saya ajarin begini, jadi seharusnya di sekolah sudah bisa apa. Ada satu klien saya yang saat ini masih preschool ya, artinya masih masih di PAUD ya, Mbak. playgroup gitu. Preschool tuh sebelum PAUD ya bahkan ya, Mbak ya? Iya, heeh, heeh. Cuman sekarang dia sudah dimasukkan ke playgroup seperti itu. Oh, oke. Eh, di rumah dia diajarkan terkait dengan bahasa tadi. Nah, itu pun kami sampaikan ke orang tua supaya menyampaikan ke guru bahwa untuk mengajarkan toilet training ke anak ini itu kita butuh waktu hampir 1 tahun dan sukses. Kita masukkan trial ke sekolah supaya dia bisa mengaplikasikan itu ya di lingkungan yang baru itu. Maka itu harus disampaikan kepada guru bahwa Bu, tidak ada istilah ini. Pokoknya menyebutnya adalah penis. Gitu. Bu, Hmm. tidak ada yang namanya pipis itu dibantu karena dia sudah sampai pada tahapan toilet training yang sempurna seperti itu. Jadi boleh kan orang tua itu memberikan informasi lebih terkait dengan anaknya dan itu justru akan sangat baik sekali karena itu akan membantu guru selama proses pembelajaran. Seperti itu sih. Sama halnya dengan ketika klien datang kepada kami kemudian menceritakan tentang anaknya pun kami menceritakan progres tentang anaknya. Nah, ini kan jadi ada komunikasi aktif sehingga kita bisa langsung tahu mana nih yang belum gitu kan atau mana nih yang sudah kuat gitu. Kayak gitu, Nanda. Oh, oke. Justru justru memang dari orang tuanya sendiri dulu ya, Mbak ya, yang harus mempunyai mindset Mm-mm. bahwa ini tuh bukan hal yang tabu gitu. Karena sebenarnya kadang penghambat terbesar Iya, justru ada di dalam orang tua gitu, Mbak, yang merasa bahwa ini tuh hal yang tabu betul. gitu. Bahkan untuk sekedar Mm-mm. komunikasi dengan sekolah aja juga mereka kadang orang tua juga malu nggak sih, Mbak? Karena masih menganggap itu Malu, hal malu. tabu, Mm-mm. ya, Mbak. Tabu, ya. Apalagi kalau sex education di dalam keluarga ini kita katakan belum berhasil ataupun gagal, kemudian anak-anak menjadi korban kekerasan seksual atau korban pelecehan seksual, banyak orang tua yang kemudian menarik anaknya dari lingkungan sosial. Nah, kenapa tadi saya mengatakan seksualitas itu erat kaitannya dengan kesehatan mental gitu kan? Ya, karena ada case-case yang seperti ini gitu. Jadi tahun lalu saya
mendampingi satu korban pelecehan seksual ya, anak usia 13 tahun dilecehkan oleh sahabat papahnya sendiri. Jadi Oh, karena melihat si anak ini kalau di rumah menggunakan pakaian yang seksi, menggunakan apa tank top. Sebenarnya kan untuk beberapa kalangan atau beberapa wajah siapa? keluarga atau justru bahkan kebanyakan keluarga kan fine-fine aja gitu anaknya menggunakan tank top gitu ya atau baju tanpa lengan gitu kan. Nah, kemudian ya namanya hasrat manusia gitu ya. Naluri laki-laki. Nah, ini mana nih yang laki-laki? Nah, ini Ya, jadi banyak tadi yang muncul Mbak ini. melihat sesuatu hal yang wow, seperti itu kemudian apa nih? Sinyalnya udah jalan ya. Wah, kayaknya bisa nih dikasih permen gitu kan. Wah, bisa nih ditawarin apa, diajak jalan-jalan kemana. Pada akhirnya dia menjadi korban pelecehan seksual sampai dengan dia hamil 13 tahun loh Nanda. 13 tahun dia hamil dan harus melahirkan anaknya dalam ketidaksiapan mental. Kan kasihan ya. Oke. Apa namanya? Bagaimana peran dari sex education di rumah. Misalnya kalau ada tamu pakai bajunya yang ini ya, kalau ada orang lain pakai baju. Nah, ini juga bagian dari sex education Education gitu. ya. Jadi sex education itu nggak semuanya harus bicara tentang alat kelamin gitu. Tetapi hal-hal yang memicu adanya ya eh, mata-mata yang tidak sehat itu juga bagian dari situ Sex gitu. education. Ya ampun. Lalu aku jadi pengen bertanya Mbak, kan seorang Mm-mm. anak gitu ya di yang tadi untuk case tadi gitu Mbak. Tentu aja Mm, bukan hal yang mudah bahkan untuk dia mengungkapkan gitu siapa pelakunya gitu. Atau bahkan dia mm, bahkan nggak sekuat itu untuk mengungkapkan sebenarnya apa yang mm-mm, terjadi gitu Mbak. Lalu mm-mm, apa yang harus dilakukan oleh orang tua dari anak mm-mm. tersebut gitu, Mbak ketika misalnya ada case terjadi seperti itu? Oke. eh Anak pasti akan memiliki pengalaman yang nggak enak. Itu pasti ya, Mhm, Nanda ya. mhm, Gitu. Apalagi kalau anak ini memiliki karakter kepribadian yang apa perasa, peka, kayak gitu kan. hmm. Mesti kan pasti dia akan kok nggak enak ya badanku jadi nggak oke seperti Ah, itu. Tapi ada juga anak yang cuek. Jadi menjadi korban pelecehan seksual, dia cuek aja. Gitu. Hanya orang tua tetap harus memberikan dukungan penuh. Kenapa? Karena ini kita ngomong yang cuek dulu. mhm, Saat ini di kategori anak-anak dia bisa cuek. Nanti ketika dia ada di kategori remaja, dewasa, dia paham bahwa aku kemarin dapat perlakuan pelecehan seksual loh ternyata. Terus tiba-tiba dia merasa bahwa dirinya nggak oke. Nah, oke. bukan pada waktu itu dia mengalami gangguan atau apa ya namanya gangguan mental gitu ya Mhm, atau rasa tidak nyaman dan tapi mhm, ternyata dampaknya ada di beberapa tahun kemudian gitu. Nah, kalau ini tidak dilakukan pendampingan, maka akan menjadi sangat memprihatinkan gitu. Nah, di situ mhm. fungsi peran orang tua sebagai edukator. Artinya kita mesti menerima dulu apapun kondisinya anak-anak. Kita nggak boleh judgement anak-anak. Ya kamu salahnya pakai baju kayak gitu. Ya kamu mau-mau aja nah. Apalagi ada hal yang kita sebut sebagai statement menyalahkan gitu. Nggak cuma judgement tapi menyalahkan anaknya gitu. Kalau kita ada di situ ya kita pasti akan bilang, lah kamu di mana kemarin waktu anakmu digitukan gitu kan. Waktu anakmu Wah, diajak pergi, kamunya ada di mana gitu. Jadi apa yang harus dilakukan orang tua menerima uh, ya inilah kondisi anakku pada saat ini mhm, gitu. Kemudian lakukan apa yang harus dilakukan dengan segera. Misalnya, satu, datang ke dokter untuk memeriksakan sejauh mana luka yang dia punya dalam area mungkin di area kelamin atau juga di sekujur tubuh gitu ya. Karena kan pelaku seksual banyak juga yang senang dengan kekerasan gitu ya. iya. Seperti itu. Jadi eh,
Atau kita perlu nggak bawa ke psikolog untuk dikonsultasikan? Seperti itu. Jadi kita melihat kondisinya si anak dengan sebelumnya kita sudah menerima dulu. Orang tua perannya banyak ketika anak-anak kita sudah menjadi korban, gitu ya. Satu, dia harus menjadi motivator tetap. Dua, dia tetap harus merangkul. Tiga, dia tetap harus memfasilitasi anak untuk bisa kembali pulih, ya kan? Yang keempat, dia harus bisa menjadi sahabat karena anak pasti akan kehilangan orang-orang terdekatnya. Yang ada siapa ya kan orang tua, gitu. Jadi ayo kita terima mereka dulu. Kami pun juga begitu. Pertolongan pertama pada korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual adalah kita datang dengan penerimaan yang utuh ke mereka, gitu. Jadi, gimana kabar kamu? Waktu apa namanya? Saya datang kunjungan visit ke mereka yang menjadi korban juga nggak lalu semata-mata kita akan mengadakan treatment gitu nggak ya, tetapi bagaimana kita bisa berperan menjadi sahabat mereka untuk bercerita itu juga sangat penting sekali gitu. Kita bisa menghargai mereka sekarang dengan mereka ibu muda gitu, ibu yang muda sekali bahkan kan. Kemudian kita bantu mereka untuk it's okay, anak ini adalah anakmu, lahir dari rahimmu, kamu harus bersyukur, tetap dengan statement-statement yang positif, ya kita juga kasih afirmasi positif ke mereka, dan yang terpenting adalah tetap membuat mereka memiliki pandangan yang positif terkait dengan masa depan mereka. Wah, usiamu sekarang sekian, oke. Anak mungkin bisa dibawa oleh orang tua gitu ya, diasuh oleh orang tua, kamu bisa kejar paket dengan cita-citamu yang ini, kamu masih tetap masih bisa meraih lah, mengejar ke sana dan lain sebagainya. Ya karena kalau remaja mereka sudah bisa bercerita. Nah, bagaimana kalau yang korbannya anak-anak, rata-rata mereka nggak mau ngomong. Bahkan ada satu anak saya yang kalau orang lain datang, entah itu perempuan, entah itu laki-laki, dia akan langsung masuk ke kolong meja atau kolong tempat tidur. Itu jadi ada trauma tersendiri terkait dengan orang baru. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh orang tua dengan hal seperti ini? Support tentu ya. Orang tua tetap harus menerima, tapi harus segera juga mencari bantuan profesional. Oke, Gitu. Mbak. Tapi kalau case-nya kayak gitu, Mbak, even dia aja nggak mau cerita gitu, gimana caranya orang tua bisa tahu gitu, Mbak? Nah, jadi begini, perubahan perilaku itu kan pasti terjadi ya ketika anak-anak mengalami sesuatu hal. Iya. Itu. Nah, maka apa namanya? Setiap perubahan itu perlu perlu dipantau oleh orang tua. Si anak ini memang dia tidak bicara. Dia nggak ngomong kalau misalkan aku diperkosa, dia nggak tahu ya itu namanya diperkosa gitu. Aku ditiduri bahkan juga tidak tahu gitu. Tapi dia mengeluh apa? Dia mengeluh bahwa ketika aku pipis kok sakit ya vaginaku. Gitu. Nah, kok ketika pipis kok berdarah ya? Nah, ada apa ini? Gitu. Orang tua juga juga saya paham pasti kecewa, tetapi nggak yang tidak juga langsung emosi ya. Emosi kan anak jadi takut gitu. Tapi oke, ayo kita ke dokter supaya kita bisa mendapatkan data yang valid terkait dengan kondisi alat kelaminmu gitu. Nah, di situ kemudian diperiksa oleh dokter, lalu diperolehlah hasil bahwa anak ini itu vaginanya habis kemasukan benda. Nah, kan dokter juga pasti kan begitu. Enggak yang langsung anak ibu diperkosa begitu, enggak juga gitu. Iya. Karena ada banyak hal yang bisa masuk di dalam vaginanya anak-anak. Gitu. Nah, dari situ anak-anak mulai untuk ditanya gitu. Dek, ada nggak yang memasukkan benda ke vaginamu gitu, ke lubang vaginamu ada enggak gitu. Nah, dia berceritalah bahwa dengan menangis ya pada waktu itu. Aku tuh diajak sama ini, terus aku tuh diajak tidur, aku ditindihin begitu, rasanya tuh sakit banget. Nah, dari sini kan kemudian orang tua tahu, oke gitu.
Proses masuk ke dalam kolong meja itu juga lama. Awalnya dia masih biasa saja. Tapi begitu datang orang baru, awalnya hanya laki-laki, dia ngumpet gitu. Aku nggak mau sakit lagi, aku nggak mau sakit lagi gitu. Jadi yang dia rasakan kan kesakitan pada area vagina ya. Iya. Aku nggak mau sakit lagi gitu. Dokter pun juga dicarikan dokter yang perempuan. Setelah itu lalu karena dia sudah merasa aman di kolong meja, dengan siapapun dia nggak mau. Ya udah di kolong meja aja terus lebih aman. Di kolong Oke. kasur aja terus lebih aman kayak gitu. Orang nggak akan ada yang apa narik aku, bawa aku pergi, nindihin aku, nidurin aku dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, proses apa namanya? Trauma itu kan terjadi unik juga di setiap orang gitu. Enggak yang langsung seketika itu dia trauma, enggak juga prosesnya kan panjang sekali ya gitu. Kayak gitu Oh, sih. oke, oke. Berarti hal yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah peka dengan setiap perubahan yang terjadi pada anak ya, Mbak ya. Ya, Itu harus awal mula gitu ya, yang harus benar-benar harus. ditekankan gitu. Lalu setelah itu mengkomunikasikan segala sesuatu dengan anak gitu ya, Mbak. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Mungkin berbeda dengan orang tua yang lain ya. Karena saya punya anak laki-laki, setiap hampir ya setiap minggu itu saya periksa badan anak saya gitu. Oh, Jadi saya lihat gitu. Even nggak pernah dia melakukan sesuatu hal ya, tapi kan kita nggak tahu gitu. Kemudian saya periksa tangannya oke, aman, di ketiak bagaimana gitu kan, di area payudara kan dia laki-laki gitu. Tapi kan dia juga punya payudara gitu kan, seperti apa. Kemudian area perut bagaimana, area kelaminnya dia bagaimana gitu. Bahkan pokoknya setiap hal yang terjadi itu saya harus tahu gitu. Jadi orang tua pun juga kalau saya boleh menyarankan harus tahu apapun yang terjadi dengan anak-anak kita, kita harus tahu gitu. Harus tahu pertama. Dan kalau mendapatkan informasi terkait dengan anak kita, jangan buru-buru emosi dulu. Kita bisa kok cross check ke anak dulu. Gitu. oke. Dalam pendidikan seksual juga begitu. Gitu. Jadi ada apa namanya gurunya nih tadi kok bilangnya katanya dia megang-megang penisnya gitu ya. Ya kita di rumah tanya, "Dek, penismu nggak apa-apa tadi Bu Guru kok bilang katanya kamu apa namanya pegang-pegang penis kenapa gitu. Ini loh mah di sini ini kok sakit gitu. Nah, kan ketika anak ditanya begitu kan mereka akan bercerita. Tapi kalau anak nggak ditanya ya kan ada Enggak. anak yang cuek banget. Jadi ya udah bodo amat gitu ya. Udah nggak sakit ini gitu kan. Kayak gitu. Nah, oke. Wah, menarik sekali nih, Mbak Dian. Mbak Dian, ini ada satu pertanyaan teman-teman Hipa Vali. Kalau misalnya mau bertanya, boleh langsung bertanya di kolom ini ya, kolom question. Yang pertama, Deep, kalau mandi bareng ortu itu termasuk metode yang disarankan untuk sex education kah? Dan bisa mulai umur berapa ya? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mandi bareng orang tua itu disarankan atau tidak gitu ya. Iya. Oke, kita memang harus melihat usia anaknya, boleh atau enggak mandi sama orang tua. Kalau anaknya 17 tahun mandi sama mamanya ya jangan gitu ya. Karena nanti yang ada malah nggak mandi-mandi gitu kan. Oke, tetapi ketika anak dalam usia tadi saya sebutkan dia sudah bisa mengidentifikasi area atau apa sih organ tubuhnya dia gitu ya. Kemudian dia mandi bersama dengan orang tua boleh, tetapi sebisa mungkin orang tua dengan jenis kelamin yang sama. Jadi misalkan laki-laki ya dengan bapaknya gitu ya, kemudian perempuan ya dengan ibunya gitu. Kenapa? Karena di situ kita juga akan melatih kemandirian mereka untuk mandi. Kata orang dewasa, gerakan mandi itu membosankan gitu kan. Tapi untuk anak-anak yang membosankan ini tetap harus dilatih gitu. Bagaimana kita harus
merawat fungsi dari tubuh kita dari atas sampai bawah ini dengan baik supaya tetap sehat gitu. Gimana sih caranya membersihkan penis, gimana sih cebok, bagaimana sih membersihkan area ketiak. Nah, ini perlu dilatihkan gitu. Kalau anak-anaknya itu sudah mulai masuk SD ya, sudah mulai kelas 1, kelas 2, alangkah lebih baik tidak mandi bersama. Tetapi dipantau mandinya masih boleh. Jadi bukan telanjang bersama ya, Nanda ya. Tapi misalkan saya masih pakai baju gitu, lalu anak saya mandi, nah nyabunnya begini loh Dek gitu. Kayak kita praktekkan tapi kita nggak buka baju gitu. Kenapa? Karena itu sudah ada di fase yang kemarin, sudah di tahapan yang kemarin gitu. Kita bersama-sama mengidentifikasi apa namanya anggota tubuh ya. Itu sudah yang kemarin gitu. Nah, kalau dia sudah mulai sunat, dia sudah mulai mandiri, ya nggak usah dipantau gitu. Ya biarkan dia mandi sendiri, tetapi boleh kita sambil tanyakan, sudah sabunan, sudah gosok gigi, tadi penisnya disabun apa enggak, cebok apa enggak, gitu. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Dan jujur, ini saya anak saya mungkin korban teori ya. Itu saya lakukan ke anak saya gitu. Jadi dari dia usia dini memang kita mandikan gitu, mandi bersama gitu ya. Apa namanya untuk bisa mengenali anggota tubuh dengan baik gitu. Kemudian di SD saya sudah berikan dia kesempatan untuk bisa mandi sendiri, tapi saya lihatin gitu. Loh, itu yang punggung belum disabun. Caranya begini. Jadi kita kan membetulkan ya, membetulkan cara dia yang masih kurang pas kayak gitu. Terus anak-anak tuh biasa mandi tuh pokoknya biur-biur gitu aja ya. Maksudnya enggak ya kalau kita orang dewasa kan nah cepet-cepet gitu. Nah orang dewasa kan masih ada menikmatinya gitu. Pokoknya cepet-cepet apalagi kalau airnya dingin gitu kan. Nah itu enggak bisa gitu. Itu kalau sabunnya masih nempel nanti jadinya nggak bersih gitu. Kadang suka ada apa daki misalkan kayak gitu kan. Nah itu harus diguyur deh, harus diguyur sampai bersih gitu. Jadi boleh. Nah karena sudah sunat ya sekarang mandi sendiri gitu. Kemudian itu tadi saya masih yang setiap 1 minggu sekali saya periksa anak saya seperti apa perkembangannya kayak gitu. Kemudian sekarang sih dia sudah mulai menolak ya, mama aku tuh sudah besar gitu kan, aku tuh sudah besar, aku nggak mau kalau di ini lagi gitu. Kemudian kami membuat kesepakatan, oke, karena sudah besar, sudah sunat, maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Nah, saya menyampaikan terkait dengan mimpi basah gitu ya, dengan pubertas, pergaulan sehat itu seperti apa gitu. Tapi saya belum sampai pada pornografi. Itu jadi ini masih sampai pada pubertas aja, pergaulan sehat itu seperti apa ala anak SD. Anak saya kan kelas 5 SD ya, ala anak SD. Jadi karena dia sudah sunat, apa yang harus dia lakukan untuk menjaga kesehatannya dia supaya fungsi reproduksinya tetap baik, itu harus ngapain kayak gitu. Termasuk juga mimpi basah itu seperti apa, kalau perempuan itu mengalami menstruasi itu seperti apa, kemudian yang disebut apa namanya mimpi basah itu yang kayak apa tuh, mah bedanya sama orang ngompol tuh apa. Nah, ini perlu disampaikan juga gitu. Nah bagi anak-anak dengan parents yang lengkap di rumah, ada mama ada papa, ini akan sangat efektif dan membantu sekali. Maka jangan sampai anak-anak tidak mendapatkan edukasi yang utuh dari orang tua. Oh, oke, Mbak Dian. Berarti sebagai orang tua, kita juga harus peka nih. Sebenarnya pendidikan seksualitas anak kita tuh sudah sampai tahap mana gitu ya, Mbak ya? Karena tiap tahapan perkembangan itu caranya berbeda, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Mbak Dian dari awal PAUD, preschool atau bahkan playgroup ya sebelum Mbak ya, sampai dengan ketika anaknya sudah sunat gitu ya, Mbak. Juga yang perlu diperhatikan oleh teman-teman Hipafal ini sebagai orang tua gitu ya Mbak. Nah sebenarnya kalau terkait pornografi gitu Mbak, sebenarnya hal yang proper atau waktu yang proper untuk kita menyampaikan itu kapan sih Mbak?
Hmm. Kalau terkait dengan pornografi, biasanya aku udah masuk masa remaja ya. Masa remaja itu, Oke. sekarang ini Ada kan 12 tahun marak ya, yang Mbak? namanya narkolema. Nggak cuma nafsa ya, di atas 12 tahun ya. Ya, jadi kan narkolema itu kan narkoba lewat mata ya. Artinya apa yang dia lihat dari gadget, gitu Oke. kan? Heeh. Apa yang dia lihat dari internet, ini akan sangat berpengaruh sekali untuk anak-anak gitu. Biasanya terkait dengan pornografi itu saya berikan ketika klien-klien saya sudah remaja. Gitu. Ini Oh, sudah areanya pornografi, ini sudah areanya pubertas, ini sudah areanya pergaulan sehat ala remaja gitu. Termasuk memberikan pemahaman yang secara teoritis tapi logik, kayak misalkan ya terkait dengan pornografi. Oke, coba teman-teman pegang deh di jidat ini, di jidat bagian depan kita gitu ya. Ini ada yang namanya prefrontal cortex gitu. Di mana ini adalah bagian otak gitu kan, bagian otak yang akan terus berkembang. Bagian otak yang akan terus berkembang dan ini hanya dimiliki oleh manusia, nggak dimiliki oleh hewan. Jadi yang membedakan manusia dengan hewan, mungkin ayam juga punya otak, tapi ayam nggak punya prefrontal cortex gitu ya, yang punya cuma manusia gitu. Prefrontal cortex ini adalah tempat kita tahu di mana dan seperti apa etika, kita bisa konsisten melakukan sesuatu, kita menyaring benar dan salah, kemudian menunda kepuasan, kemudian bagaimana kita bisa mengambil keputusan ya, termasuk juga konsep tentang kepribadian itu ada di situ semua gitu. Orang medis biasanya menyebut itu dengan PVC ya, prefrontal cortex gitu. Nah, pada remaja prefrontal cortex ini itu kan belum matang. Nah, itu kita sampaikan kepada anak-anak bahwa kalian punya tuh belum matang gitu. Sehingga gampang untuk ke distract, gampang untuk dirusak gitu dibandingkan orang dewasa. Kok bisa Bu? Terus gimana rusaknya? Kan kita kan nggak kecelakaan gitu. Ada anak yang pernah bertanya begitu. Bu kan nggak kecelakaan, jidatku tuh masih masih aman gitu. Otakku tuh belum pernah geser ya Bu, gitu kan. Saya bilang, oh benar, gitu benar. Tidak pernah terjadi kecelakaan. Kamu juga tidak menggunakan narkoba, tapi kamu mengkonsumsi video-video porno, gambar-gambar porno ya, sehingga kamu enggak mengkonsumsi nafsa, tapi otakmu rusak karena narkolema itu tadi, gitu. Nah, ketika kamu udah nonton pornografi nih, awalnya kamu nontonnya cuma 5 menit, gitu kan? Ada yang namanya eh, di belakangnya PFC itu kan ada yang namanya sistem limbik ya. Sistem limbik itu kan tempatnya kita mengolah need oke. kebutuhan-kebutuhan kita ya, Oke. seperti itu kan. Kalau itu diaktifkan, kita juga mengaktifkan dopamin yang fungsinya juga kemudian akan menjadi candu ya, menjadi candu. Wah, ini kalau terus-terusan kamu kamu apa namanya lakukan PVC-mu, PFC-mu bisa kerendam sama dopaminmu. Nanti kamu udah nggak tahu lagi gimana caranya konsentrasi, kamu udah nggak tahu benar salah, dan lain sebagainya. Dan ini kalau direkam pakai magnetic resonance imaging ya, kalau di rumah sakit itu udah rusak. Rusaknya sama kayak kamu kecelakaan benturan. Mau ndak kayak gitu? Ini yang disebut dengan edukasi ala mereka. Artinya mereka sudah harus tahu terkait dengan keilmuannya, pemahamannya secara utuh seperti apa. Karena memang disebutkan juga ya teman-teman kalau dari BNN itu bukan nafsa sebenarnya yang paling nakutin itu, tapi itu pornografi yang paling menakutkan gitu ya. Kalau nafsa itu kan mereka ditarik aja nih apa namanya obat-obatannya ya mereka. Kemudian mereka masuk ke panti rehabilitasi. Nah, bagaimana dengan yang narkolema gitu? Kadang orang sudah sakau banget, orang sudah kecanduan banget sama pornografi, tapi mereka belum apa belum belum menyampaikan bahwa aku sudah kecanduan nih, mas masih menikmati aja terus gitu kan. Nah, Iya, kalau ini tidak benar. disampaikan secara utuh ke remaja apa dampak dan apa resikonya, ya mereka pasti akan apa namanya terus mengkonsumsi itu gitu. Nah, selain itu
untuk remaja juga perlu adanya apa sih namanya kayak pendidikan religiusitas gitu ya, terkait dengan akhlak, Dan terkait itu ya. dengan pengetahuan yang berkaitan dengan agama, kemudian resiko secara fisik ya, Mm-mm. dari kacamata medis seperti apa dan secara psikis seperti apa, supaya mereka sudah punya fungsi kognitif yang bagus, sehingga mereka nanti harapannya itu bisa menyambungkan, oh aku harusnya apa, aku harusnya bagaimana, dan lain sebagainya. Orang tua sebagai kontrol ketika anak-anak melakukan ini apa nih, kalau preventif kan kita mengajarkan berbagai macam apa namanya doa gitu ya, pengetahuan religiusitas gitu kan, aktivitas yang lain selain apa nonton film dan lain sebagainya gitu. Tapi kemudian yang kuratif seperti apa ya, kita bisa tegur ketika kita melihat anak-anak menonton pornografi dan itu boleh gitu. Oke, kamu mau nonton ini untuk apa gitu. Jadi kita dialog aja, nggak usah yang pakai emosi banget ya gitu, karena ayo kita flashback, jangan-jangan bapak ibunya juga dulu senang banget sama sama pornografi gitu ya, sekarang karena punya anak gitu, wah anakku musok senang banget kayak gitu, nah dulu kamu dibagaimanakan gitu sama orang tuamu gitu, coba boleh diterapkan juga gitu ya, menegur tetapi bukan yang marah. Kenapa? Karena ingat, semakin anak-anak dikekang mereka akan semakin kepo. Itu. Jadi, ayo Ah, kita bener. berikan edukasi yang tepat dengan bahasa yang tepat. Aku tadi ini ada Mas Adrian ya nanya, kalau penis itu diganti titit gimana sih gitu? Titit itu bahasa bahasa apa ya? Maksudnya kayak banyak juga sih lingkungan saya menggunakan itu gitu ya, menggunakan istilah itu gitu. Tetapi kalau misalkan bisa pakai penis, penis aja deh, nggak usah pakai titit. Ntar kalau keliru nyanyi gimana? Naik kereta api titit titit gitu. Jadi jadi guyonan nanti ya. Oke, ya kalau memang apa namanya kita mau mengajarkan tepat ya, kita harus mulai dengan tepat gitu. Udah nggak usah pakai yang lain-lain, pakainya penis sama vagina aja gitu. Oke, karena basically orang tua itu adalah role model anak, gitu ya Mbak. Tempat belajar Yes, pertama kali anak di dunia, gitu. betul. Jadi memang dari orang tua lah anak tuh berproses dalam hidup ini, gitu ya Mbak ya. Jadi Mm-mm. dari Ya, segala hal yang kita anggap tabu, gitu, kita mulai untuk sosialisasikan sejak dini kepada mereka bahwa itu bukan hal yang tabu, gitu ya Mbak. mm-mm. Mm-mm. Menarik sekali Mbak Dian pembahasan kali ini. Hal yang sensitif gitu ya Mbak, tapi memang harus kita lakukan gitu. Apalagi Mbak Dian adalah seorang psikolog praktisi gitu ya, yang memang pekerjaannya juga Mm. gimana caranya supaya semua orang tua gitu bahkan tidak menganggap ini hal yang tabu lagi gitu. Iya, Nah, heeh. Karena kan ini berkaitan dengan apa ya, hidup kita ya, maksudnya setiap hari itu kita menemui loh, setiap hari kita bersinggungan dengan alat kelamin kita, dengan organ reproduksi kita, setiap hari kita bersinggungan dengan anak-anak gitu kan. Jadi ya, kenapa kita harus menutupi itu dengan istilah-istilah yang mungkin justru akan membuat anak menjadi bingung gitu. oke, ya Mbak Dian menarik sekali. Sayangnya kita cuma 1 jam ya Mbak Dian Oh waktunya. iya. Mungkin kalau lebih banyak lagi kita bisa bahas lebih detail lagi ya Mbak mengenai tahap-tahapan perkembangan Ya, itu. benar benar benar. Karakteristik anaknya seperti apa gitu. Lalu treatmentnya seperti Mm-mm. apa. Walaupun tadi Mbak Dian juga sudah kasih penjelasan tapi surface ya gitu Bapak dan Ibu Yes. teman-teman HIPA Vali gitu ya. Mungkin sebelum kita tutup Mbak Dian pesan Mbak Dian nih sebagai praktisi Mm. psikolog gitu ya yang bertemu dengan anak-anak setiap hari, mungkin ya mostly setiap hari bertemu sama Mm-mm. anak walaupun sama orang tua Ya. juga. Pesan untuk orang tua gitu Mbak dalam mendidik anak Hmm. itu seperti apa baiknya? Silahkan Mbak. Oke, ini kayak closing statement ya. Kayak closing statement ya. Oke, parents di rumah ya, sahabat Hipa Vali ataupun audiens yang hari ini bergabung atau nanti yang mungkin melihat obrolan saya dengan Nanda lewat media sosial apapun, saya berharap semuanya bisa
melakukan edukasi terutama dalam kaitannya seksualitas ya dengan tepat ke anak-anak. Jangan pernah ragu untuk menggunakan bahasa dan istilah yang memang itu harus digunakan. Karena apa yang dianggap tabu senyatanya saat ini justru akan menjadi bumerang untuk kita sendiri. Kalau bisa kita cegah dari sekarang, kalau bisa kita berikan edukasi dari sekarang, kenapa tunggu nanti-nanti? Kalau memang merasa sulit, pilihlah bantuan profesional yang parent semua percaya. Ya, jadi boleh langsung datang ke detection, langsung datang ke saya gitu, atau ke tempat konsultasi psikologi terdekat. Pun juga boleh meminta pertolongan dokter yang mungkin akan bisa mengedukasi anak-anak sesuai dengan harapan orang tua supaya kita juga bisa mengambil peran sebagai volunteer untuk pencegahan 1. Bullying, 2. Kekerasan seksual, dan 3. Pelecehan seksual. Kalau damai kan lebih enak. Ya, terima kasih. Wah, super sekali Mbak Dian. Insightful sekali teman-teman Hipavali berbincang dengan Mbak Dian ini. Lagi-lagi ya Mbak, kalau memang butuh bantuan gitu ya, seeking for help, jangan ragu untuk datang ke praktisi-praktisi, ke psikolog, ke psikiater, langsung ke detection, ke biro psikologinya Mbak Dian, di mana tempat Mbak Dian Kok bekerja. jadi jualan ya? Kok jadi promosi? Nanti teman-teman akan bertemu dengan Mbak Dian. Oke, Mbak Dian, sayang sekali kita sudah di penghujung acara Hipavali Talks 72. Oke. Udah 72. Terima kasih ya Nanda untuk obrolan malam ini. Thank you juga Hipavali untuk kesempatan hari ini. Saya bisa sharing bersama dengan parent semua. Tuh kata Mas Tomiku, kalau damai kan lebih enak. Betul. Oke, Mbak Dian, terima kasih banyak ya atas waktunya, atas Oke, ilmu. sama-sama Nanda. Semoga orang tua dapat insight yang luar biasa bagus hari ini sehingga tahu penanganan yang paling Amin. tepat untuk anaknya itu seperti apa. Berdasarkan Yes. ingat usia perkembangan anaknya, gitu ya Mbak ya. Iya, betul, betul. Karena setiap usia perkembangan anak, treatmentnya juga berbeda. Berbeda. Oke, teman-teman Hipavali, sampai ketemu di Hipavali Talks ke-73 hari Jumat minggu depan. Kita jangan lupa ya, setiap hari Jumat kita selalu ada Hipavali Talks yang pembicaranya keren-keren gitu ya, dari Vanit, oleh Vanit, dan untuk Vanit juga gitu teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Dian dan teman-teman Hipavali. Oke, bye. Selamat malam. Selamat malam.